Mendengar berita panas tentang perang Iran dan Israel akhir-akhir ini, aku mau sedikit berbagi cerita soal travelingku beberapa tahun lalu di negeri Persia. Negeri para mullah ini sesungguhnya menyimpan kenangan indah dalam perjalananku. Sekaligus membuka mataku bahwa Iran tidaklah seburuk yang sering diberitakan oleh media. Framing negatif tentang Iran yang kerap muncul di berita internasional sungguh berbeda dari realita yang kutemui secara langsung di negeri para ayatollah ini. Dari lebih 50 negara yang telah kukunjungi, Iran adalah salah satu negara dengan penduduk yang paling ramah, hangat, dan dermawan terhadap orang asing. Selama berada di Iran, aku tidak pernah sekalipun menginap di hotel atau penginapan umum. Banyak orang-orang Iran yang mengundangku untuk menginap di rumahnya secara sukarela. Dulu waktu aku masih di Moskow, aku berkenalan dengan cewek Iran, dan ketika aku mengunjungi Tehran, ternyata dia sedang berada di luar kota. Tetapi dia tetap mencarikan temannya agar aku bisa menginap. Semua itu dilakukan secara sukarela dan tentu saja gratis. Orang-orang Iran senang banget sama yang namanya tamu. Aku tidak pernah dibiarin kesepian atau bosan. Mereka selalu mastiin kalau aku betah dan kerasan selama tinggal di Iran. Untuk diketahui, Iran berada di kawasan Timur Tengah, bukan negeri Arab. Alfabetnya menggunakan tulisan Arab, tapi mereka berbicara bahasa Persia yang tidak sama dengan bahasa Arab. Bahasanya mirip dengan bahasa di Tajikistan dan Afghanistan. Salah satu hal yang membuat aku betah di Iran adalah betapa terjangkaunya biaya hidup di Iran. Mulai dari kebutuhan energi hingga sandang pangan, hampir semuanya murah meriah. Bahkan ketika naik taksi jarak 1 kilometeran, tarif taksinya pun cuma bayar 2.000-an rupiah. Ya begitulah salah satu negeri dengan cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Meski terus-menerus ditekan oleh embargo dan sanksi dari barat, tapi ketahanan ekonomi domestiknya tetap kokoh. Iran mampu menyediakan hampir seluruh kebutuhan dalam negerinya sendiri, dari energi hingga produk sehari-hari. Beli kentang sekilo cuma 3.000-an rupiah. Nampaknya Iran ini benar-benar menunjukkan kekuatannya sebagai negara yang tangguh dan mandiri. Situasi serupa mirip sama yang kualami saat di Rusia, dikenai sanksi, tapi ekonomi dalam negeri tetap kokoh. Pengalamanku di Iran lebih menyenangkan karena banyak teman-teman baru daripada saat traveling di mayoritas negara-negara Arab, khususnya di negara-negara Teluk. Kesannya di sana orang-orangnya itu merasa sok eksklusif, nggak cowok, nggak cewek, kebanyakan merasa superior. Seperti itulah realitanya. Ditambah lagi, realitanya perang Iran melawan Israel, mana ada negara Arab yang membela? Coba dipikir. Selama ini banyak yang teriak-teriak Save Palestina, koar-koar soal solidaritas umat, tapi ketika Iran berdiri paling depan melawan Israel, justru banyak negara Arab yang diam. Bahkan ada yang sudah menormalisasi hubungan dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Sudan. Yang berani maju melawan malah Iran, negara Islam tapi bukan Arab. Sementara negara-negara Arab yang katanya bersaudara dengan Palestina justru memilih aman. Arab Saudi pun pilih aman. Aduh, apa jangan-jangan slogan Save Palestine ini hanya untuk pencitraan aja ya? Idih, ya udah deh. Jadi begitulah cerita travelingku saat mengunjungi Iran. Terus barusan saja aku WA temanku Iran yang di Tehran nih. Penasaran berapa sih harga bensin di Iran? Jawabannya bikin shock. Harga bensin per liter saat ini di Iran cuma 0,03 US dollar. Kalau dikuruskan rupiah cuma 500 rupiah. Lebih murah dari air dan dari apapun di Iran. Sekarang lebih paham kan kenapa kok Iran digempur seperti itu?